Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, izin memperkenalkan diri saya Faku Rohman dengan NIM 2516175, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 2025 dengan prodi pendidikan matematika. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Negeri 4 Bitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan topik Teorema Pitagoras. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat? Ada yang tidak sehat? Semua ya? Alhamdulillah. Kalau keadaan kita baik, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran yaitu doa, dan untuk doanya terlapas tolong pilih. Silakan. Baiklah, doa kita berdoa sebelum menerima pelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Saudara Najwa, silakan untuk memimpin. Seluruh siswa dimohon untuk berdiri. Indonesia,
membuat kita lebih bersemangat. Kita lanjutkan sebelum ke materi pada hari ini. Kita mengulas materi yang minggu lalu. Ada yang tahu? Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Saya Pak. Ya, Najwa. Perpangkatan dan akar kuadrat. Perpangkatan dan akar kuadrat. Beri aplaus. Ada pasti tidak? Apa itu perpangkatan dan akar kuadrat? Saya Pak, Berikan contohnya. 4 akar 2. 4 akar 2. Kalau 4 akar 2 berapa hasilnya? 16. 6. 4 akar 2. Hasilnya 2 ya. Hasilnya 2 ya. 4 akar 2. Kalau misalkan 4 akar 2, 4 akar 2, 16. hasilnya 16. Masih ingat kan materi yang lalu ya? Sebelum ke materi, coba kalian perhatikan gambar ini. Kelihatan kan? Ya. Kira-kira ini gambar apa? Tukang kan? Ya. Apakah yang Bapak tukang ini lakukan? Saya Pak, Ya, Renata? mereka sedang mengukur panjang kali atau sisi untuk membuat sudut yang pas. Mereka sedang mengukur panjang sisi sudutnya ya. Ya. Benar nggak? Benar ya? Yang kedua misalkan mengapa perlu mengukur sudut-sudutnya? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Rama silakan. Supaya sudut yang terbentuk benar-benar sikus-sikus 90 derajat sehingga bangunan menjadi rapi, simetris dan kokoh. Beri aplaus. Hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Supaya kalian lebih paham, kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama apa? Tadi mampu menjelaskan konsep teorema Pythagoras dengan benar ya. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sesudah ini mampu menghitung panjang salah satu sisi Dan diketahui. Nomor 4. menyelesaikan masalah Yang berkaitan dengan Pythagoras. Inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Ini sebagai apa? Tujuan pembelajaran kita ini sebagai apa? Sebagai tolak ukur kalian kira-kira materi ini mencapai enggak? Kalian paham enggak? Ya, tujuan ini ya. Tadi kita mempelajari apa? Teorema Pythagoras. Kalian perhatikan, Bapak punya sebuah video pembelajaran. Kalian perhatikan, identifikasikan apa isi dari video tersebut. semuanya, kembali lagi di kelas matematika bersama Ibu Anita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke dalam penerapan, ingatkah kalian apa itu teorema Pythagoras? Coba diingat lagi bagaimana bentuk teorema Pythagoras itu. Baik, jadi saya ingatkan lagi ya bahwa teorema Pythagoras adalah sebuah dalil dalam geometri yang menyatakan bahwa pada segitiga sikus itu kuadrat panjang sisi miring atau yang sering kita sebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Jadi dalam notasi matematika, jika segitiga siku-siku memiliki sisi A dan B serta sisi miring C, maka rumus teorema Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baik, sampai di sini dulu ya kelas matematika kita pada hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bapak ingin tanyakan, apa yang kalian dapatkan dari hasil mengidentifikasi dari video tersebut tadi? Video tadi. Saya Pak, Ya, Rama silakan. teorema Pythagoras memiliki sudut siku yaitu sudutnya 90 derajat. Teorema Pythagoras memiliki sudut siku-siku ya. Berapa sudutnya? 90 derajat. Derajat. Beri aplaus buat Rama. Kita lanjutkan untuk mengeluarkan materi. Kalian bisa lihat sini. Kita lihat ini ya. Teorema Pythagoras itu merupakan apa tadi? Sebuah teorema atau yang hubungan dengan segitiga siku yang memiliki apa? Sudut sebesar 90 derajat. Seperti ini ya, segitiganya ya. Ini sebagai apa? Sudut siku. Ini sebagai sisi siku. Ini sebagai apa? Sisi miring atau hipotenusa. Ini rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Itu rumus kita bahas. Turunannya A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Dan turunnya lagi B kuadrat sama dengan C kuadrat min A U kuadrat. Contoh soalnya bisa dilihat, misalkan itu ya, misalkan sebuah segitiga, diketahui sisi A-nya berapa? 6 cm. Kemudian sisi B-nya berapa? 8 cm. Itulah sisi C atau hipotenusa. Rumusnya tadi apa? C sama dengan angka A kuadrat plus B kuadrat. Kalian substitusikan nilai A-nya berapa? A-nya sama dengan 6 kuadrat ditambah B-nya 8 C sama dengan 6 kuadrat berapa hasilnya? 36. Kemudian ditambah 64. Jadi C sama dengan angka 100. Angka 100 berapa? 10. Angka 100 sama dengan C 10. Ada yang tanyakan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah dibagi kelompok. Ini sebagai kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bapak punya LKPD-nya yaitu tentang apa? Ini LKPD-nya tentang pembuatan miniatur jembatan. Miniatur jembatan menggunakan teorema Pythagoras. Kau bagikan ya. Itu ada LKPD, silakan kalian kerjakan kerjasamanya antara kelompok ya. Itu LKPD yaitu tentang apa? Tentang pembuatan miniatur jembatan. Silakan kalian kerjakan. Seandainya ada yang belum mengerti, boleh menanyakan ke Bapak. Silakan kerjakan. Alat-alatnya disiapkan. Alat-alat dari pembuatan miniatur silakan persiapkan alat-alatnya. Yang pertama dilakukan apa? Membuat sketsanya ya. Sketsa dari miniatur jembatan.
Ada yang tanyakan enggak? Kalau sudah selesai, semuanya sudah selesai. Nomor 1 selesai. Nomor 3 selesai. Nomor 4 selesai ya. Karena semua kelompok sudah selesai, mari kita presentasi ya. Presentasi setiap kelompoknya. Nanti maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Untuk kelompok 1 silakan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Neto Fitra Amalia. Di sebelah kanan saya Ada Putri dan di depan saya Alida Mulia Sari dan di sebelah saya ada Rafa Fira. Baiklah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami memutuskan membuat desain jembatan sederhana dengan tiang penyangga di kedua sisinya dan tali yang menghubungkan puncak tiang di bagian tengah alas jembatan sebagai penyeimbang. Bagian tiang penyangga dan alas yang membentuk sudut 90 derajat adalah fokus kami. Kami akan menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi miring. Segitiga siku-siku yang berbentuk memiliki sisi alas, panjang 15 cm dan tinggi 8 cm. Sisi miring adalah tali penyangga yang ingin kita hitung panjangnya. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan proyek. 1. Menggunakan penggaris dan pensil untuk menggambar pola jembatan atau alas dan tiang penyangga di atas kertas karton. Kami menggambar 2 tiang masing-masing 8 cm dikali 5 cm dan 1 alas 15 cm dikali 5 cm. 2. Gunting pola-pola tersebut dengan hati-hati. 3. Aktif bagian jembatan dengan tim. Kami merasakan tiang pada kedua ujung alas. 4. Gunting tali atau benang dengan panjang yang telah kalian hitung. Hasil tahap 2. Pasang tali tersebut sebagai penyangga. Kami memotong 2 buah tali masing-masing sepanjang 17 cm dan memasangnya di puncak tiang ke ujung alas. 5. Pastikan jembatan kalian berdiri stabil dan jembatan kami berdiri cukup stabil. Sekian paparan dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan.
jembatan selisih data 12 cm. Tinggi tiang penyangga sisi tenggara 5 cm. Kami akan menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sendiri. Ketiga siku-siku yang berbentuk memiliki sisi alas A sepanjang 20 cm dan sisi B sepanjang 5 cm. Sisi sendiri C adalah tali penyangga yang dimiliki panjangnya. Gunakan garis dan pensil untuk menggambar pola jembatan alas dan tiang penyangga di atas kertas karton. Ya, gunting pola-pola tersebut dengan hati-hati. 3. Lapis bagian-bagian jembatan dengan lem. Kami menempatkan tiang pada kedua ujung pola. Gunting tali atau benang dengan panjang yang telah kalian susun hasil tahap 2. Pasang tali tersebut sebagai penyangga. Kami membuat dua tali masing-masing panjang 12 cm dan memasangnya dari puncak yang ke ujung alas. Pastikan jembatan tali berdiri stabil. Jembatan kami berdiri cukup stabil. Kami menjelaskan bahwa untuk membuat tali penyangga yang kokoh, kami perlu menghitung panjangnya menggunakan teorema Pythagoras dengan alas 12 cm dan tinggi 5 cm. Tali penyangga adalah 10 cm. Mulai kan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya pemaparan dari kelompok-kelompok. Dari kelompok itu kita bisa ambil bahwa apa? Teorema Pythagoras dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam apa? Dalam pembuatan jembatan ya. Kita beri apresiasi kepada kelompok-kelompoknya. Kita lanjutkan refleksi. Refleksi, apa tantangan terbesar kalian dalam menghadapi proyek ini? Apa tantangannya? Ya, ada. Kesulitan dalam mengukur dan memotong karbon agar persis setara, memastikan lempering sempurna agar tidak roboh saat merakit. Itu tantangannya ya. Terus bagaimana kalian mengatasi tantangan tersebut? Bagaimana? Ya Pak, Ya. kami bekerja sama dan saling membantu memegang bagian karton saat memutih dan bersabar menunggu lem kering sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu apakah konsep teorema Pythagoras dapat benar-benar membantu dalam merancang jembatan? Apakah konsep teorema dapat merancang dalam pembuatan jembatan? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, sangat membantu. Tanpa teorema Pythagoras kami tidak bisa mengenali kacang bali yang tepat agar jembatan kami stabil dan kuat. Kami jadi tahu berapa pasang material yang menggunakan secara akurat. Ya itu ya. Berarti apa tadi merancang jembatan itu dapat Tanpa teorema Pythagoras kami tidak bisa mengetahui kacang bali yang tepat agar tanpa teorema Pythagoras tidak dapat membuat jembatan. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, apa kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Yang pertama itu apa? Memiliki segi
90 derajat dan tubuhnya siku. Ya. Terus apa lagi? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku kuadrat pada sisi miring hipotenusa sama dengan sisi panjang kedua sisi lainnya. Kemudian apa lagi? Misalnya untuk menghitung ini atau pembuatan jembatan ada banyak masalah lainnya yang dapat dimudahkan dalam segitiga siku. Dapat digunakan dalam kehidupan Sehari-hari. ya. Misalkan dalam pembuatan apa? Pembuatan jembatan ya, jembatan ataupun dalam pembuatan rumah. Ada yang tanyakan enggak? Paham semua? Paham? Paham untuk materi yang akan datang, yaitu tentang segi tiga atau triple Pythagoras. Triple Pythagoras ya. Untuk materi untuk materi selanjutnya yaitu triple tentang apa? Triple Pythagoras. Kalian pelajari di rumah, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap berusaha, tetap berusaha belajar, terus belajar. Jangan lupa kurangi bermain ya. Mungkin hari ini yang bisa Bapak sampaikan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi